شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Firzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, Juanda Firzal Channel akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, materi ini merupakan materi untuk pelajaran kelas 12 pada KD 3.3. Adapun isi KD-nya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa demi tegaknya keadilan harus ada satu kehidupan baru ketika semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang didasarkan atas pilihan masing-masing. Untuk itu, hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirlah yang akan mengisi kegiatan hidupnya di dunia dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karena mereka yakin dan percaya bahwa apa yang telah diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Nah, materi pokok pada hari ini adalah tentang hari akhir menurut bahasa, yang artinya adalah hari penghabisan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut dengan hari pembalasan. Lihat surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 3. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk mempersingkat waktu, maka kita akan membahas secara khusus surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Untuk memahaminya, maka kita lihat kosakata-kosakata pada ayat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama laisa. Laisa artinya bukanlah. Kemudian albirra artinya kebajikan. Kemudian antuwallu menghadapkan. Wujuhakum wajahmu. Qibalal masyriqi wal maghrib ke arah timur dan barat. Al-masyriq timur dan maghrib barat. Walakinna akan tetapi albirra
Albirro tadi kebajikan. Man amana billah, yaitu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, hari kemudian. Al malaikah, malaikat-malaikat. Al kitab, kitab-kitab. Sebagaimana kita ketahui, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka disebut dengan kitab-kitab. Wan nabiyyina, nabi-nabi. Kemudian wa atal mal, memberikan harta, ala hubbihi, yang dicintainya. Zawil kurba, kerabatnya. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, musafir. Wasailin, orang-orang yang meminta atau pengemis. Wafir riqab, hamba sahaya. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menepati janji. Iza ahadu, apabila ia berjanji. Wasabirina fil ba'sa, sabar dalam kesempitan. Ad-dharra, penderitaan. Wahinal ba's, yaitu dalam keadaan perang. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Nah, kita lihat artinya. Arti ayat tersebut di atas adalah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perang. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, disebutkan dalam tafsir Quraisy Syuhab, maksud dari ayat tersebut adalah, sering dan banyak sekali manusia berbicara tentang kiblat, seolah-olah kiblat itu sebagai satu-satunya kebaikan. Padahal tidak demikian. Sekadar menghadapkan muka ke arah barat atau ke timur bukanlah merupakan pokok persoalan keagamaan atau kebajikan. Sumber kebajikan itu bermacam-macam. Sebagian merupakan pokok-pokok kepercayaan atau akidah, dan sebagian lagi induk kebajikan dan ibadah. Termasuk dalam kategori pertama, beriman pada Allah, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan seluruh makhluk, dan hari pembalasan. Beriman pada malaikat dan pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, dan beriman kepada para nabi itu sendiri. Kedua, menafkahkan harta secara sukarela untuk para fakir dari kerabat terdekat, anak-anak yatim, dan bagi siapa yang sangat membutuhkan, juga para musafir yang kehabisan sebelum sampai di tempat tujuan, para peminta-minta, dan mengeluarkan harta demi memerdekakan budak. Ketiga, menjaga dan memelihara sembahyang atau sholat. Keempat, menunaikan kewajiban zakat. Kelima, menepati janji pada diri sendiri dan hak milik. Keenam, bersabar atas segala cobaan yang menimpa diri dan harta, atau termasuk bersabar di tengah medan perang mengusir musuh. Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan akidah dan kebajikan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah membentengi diri dari kufur dan moral yang rendah. Baiklah para pendengar sekalian, selanjutnya kita bahas tentang tajwidnya. Lihat ada tanda-tanda merah, itu merupakan tajwid yang akan kita bahas pada ayat ini. Yang pertama adalah antuwallu.
ikhfa hakiki. Kemudian man amana izhar halki. Mengapa disebut dengan izhar halki? Dikarenakan ada nun mati bertemu dengan alif. Kemudian wal malaika, mad wajib muttasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, maka dia disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian al-ba'sa sama. Kemudian ad-dharra juga mad wajib muttasil dikarenakan dalam satu kata. Kemudian terakhir al-muttaqun, ini mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu apabila ada mad tabi'i kemudian ada berhenti waqaf, maka dibaca panjang mad arid lisukun. Al-muttaqu mestinya cuma 2 harokat, karena berhenti maka menjadi panjang sepanjang 4 harokat atau 6. Al-muttaqun. Nah, untuk jelasnya nanti tentang tajwid ini silakan dibahas nanti pada ilmu tentang pelajaran tajwid. Baiklah para pendengar sekalian, selanjutnya adapun hadis yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah sebagaimana potongan hadis yang berasal dari hadis yang panjang. Singkatnya adalah sebagai berikut, yaitu tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bahwa tentang iman. Qala, man qala, siapa yang berkata di sini? Tentunya Jibril. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya, kata Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian pada hari akhirnya, dan takdir baik dan buruknya. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk jelasnya silakan lihat pada almanhaj.or.id syarat hadis Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, dalam ayat di atas dan hadis di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir sebagai salah satu perkara yang wajib diyakini atau diimani, yang kemudian disebut sebagai rukun iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat kelak. Nah, sebelum kita simpulkan, perlu kita ketahui bahwa hari-hari pada periode hari akhir itu, setelah alam semesta dihancurkan secara total dan kehidupan makhluk Allah SWT berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqa atau alam yang kekal. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Dapat dilihat pada surat An-Nahl ayat 38. Kemudian setelah itu Yaumul Hasyr. Apa itu Yaumul Hasyr? Yaumul Hasyr adalah di mana semua manusia berkumpul pada suatu tempat yang luas untuk diberi keputusan oleh Allah SWT mengenai amalan-amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Dapat dilihat pada surat Al-An'am ayat 22. Kemudian buku catatan yang ketiganya. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan
kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berupa semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Selanjutnya, Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Dapat dilihat pada surat Al-Mujadalah ayat 6, kemudian Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, kemudian Al-Haqqah ayat 25. Selanjutnya Al-Mizan. Apa itu mizan? Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah bahwa setelah manusia selesai diperiksa dan dihitung amal perbuatannya, maka amal tersebut akan ditimbang untuk diketahui secara pasti timbangan amal baik atau pahala, amal buruk atau dosa. Pertimbangan amal itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian Asy-Syirat. Periode selanjutnya adalah Asy-Syirat. Apa itu Asy-Syirat? Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asy-Syirat itu tergantung kepada amal manusia. Amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan atau Asy-Syirat di antara dua tepi neraka jahanam. Hadis rawahu Muslim. Kemudian Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari ketika semua manusia menerima balasan dari Allah SWT atau jaza. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalan selama hidupnya di dunia. Lihat firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'min ayat 17. Terakhir, periodenya adalah surga dan neraka. Surga dan neraka adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan bagi orang-orang yang beramal soleh apabila ia berada di surga. Lihat surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 dan surat Al-Baqarah ayat 25. Dan apabila dia di neraka, maka dia akan mendapatkan balasan yang paling buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, apa hikmah kita beriman kepada hari akhir? Semua ciptaan Allah SWT yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah SWT tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmat dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Kemudian senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT dengan mengharapkan ma'unahnya pada hari itu. Kemudian senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Kemudian yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya, dan menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Selanjutnya, dengan mengimani hari akhir, maka kita dapat menerapkan akhlak mulia. Adapun akhlak mulia yang dapat kita terapkan dengan mengimani hari akhir, yang pertama adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Untuk itu segala perilaku, segala sikap kita harus selaras dengan tuntunan agama. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah SWT, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Kemudian yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang keenam, terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Baiklah, demikian topik kita tentang
meyakini atau mengimani hari akhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.